Orang yang katakanlah paling kaya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, hampir semuanya. Haji Isyam semua orang kenal kan. Ya, sekolahnya cuma SMP, jadi tidak perlu juga sebenarnya cendekiawan berpendidikan tinggi untuk maju tamat SMP bisa orang terkaya di Indonesia. Ya, seperti saya katakan tadi, bapak saya cuma SD kelas 3. Dia juga bisa berusaha, bisa juga berhubungan internasional. Tapi tentu harus dibarengi. Waktu saya sudah masuk dari dunia usaha, niat saya begini. Bapak saya saja kelas 3 SD bisa bikin impor ekspor tanpa mengerti apa tulisannya. Karena itu saya tamat fakultas, masa tidak lebih baik dari bapak saya. Nah, dan alhamdulillah itu saya selalu tekad seperti itu. Walaupun bapak saya selalu mengatakan bahwa berusaha itu adalah ibadah, kau pegang itu. Karena mempekerjakan orang, bayar zakat, mendirikan masjid, itu pahala luar biasa dan hanya bisa dikerjakan apabila kau mampu. Dan itulah hubungan antara kemampuan kita sekarang ini. Kalau dipilih antara cendekiawan dengan pengusaha yang maju, pilih mana? Masalah kita sekaranglah kekurangan dunia usaha, kekurangan pengusaha. Tadi saya bicara tadi pagi di para pimpinan pesantren se-Indonesia, saya katakan begini Pak Ibrahim. Kita harus di Dewan Masjid sekarang punya program untuk meningkatkan pengamalan rukun Islam. Bingung semua orang, rukun Islam kan sudah tahap, iya, pengamalannya yang kurang. Sebagian besar kita ini hanya melaksanakan 3 dari 5 hukum Islam. Hanya syahadat, salat, puasa. Zakat dengan haji hanya bisa dilaksanakan orang mampu. Nah, di sini letaknya, karena orang sebagian besar mampu, bukan dari kalangan Muslim tentu, di teman-teman kita, orang Tionghoa contohnya, menguasai. Jadi, di samping kecendekiawan, semangat untuk maju di bidang teknologi, bidang ilmu pengetahuan, di bidang keusahaan, itulah harus menjadi bahagian daripada kita. Karena kita sudah mempunyai suatu mendarah daging atau spirit tentang itu. Walaupun dalam bidang usaha itu tersebut, kadang-kadang selalu kita mengisi spirit kita sesuai dengan kemampuan kebiasaan atau ada istilah kita, jiwa kita, semangat kita. Saya waktu ulang tahun juga saya menceritakan suatu peristiwa yang benar. Bagaimana semangat kemampuan teknologi disatukan. Tahun 80-an. Bandara Soekarno-Hatta ingin membangun bandara yang kedua. Membutuhkan gara-barata, jembatan ke pesawat yang tiap hari kalau bapak-bapak jalani itu gara-barata. Bukakan perusahaan yang saya dirikan dengan adik saya, kampung saya semua Bukakan di bawah ini kan. Saya pakai nama Bukakan supaya menghormati tempat lahir. Ikut tender. Nomor 1. Sudah tanya, punya pengalaman? Tidak. Belum pengalaman. Bisa bikin? Bisa. Padahal kita tidak tahu bagaimana berbikinnya. Saya ke Menteri Kesehatan, ke Menteri Pak Habibie waktu itu, Pak. Orang tidak percaya kita bikin. Saya bilang, Bapak bikin pesawat. Tapi bikin tangganya saja, jembatannya dianggap tidak bisa. Bagaimana ini? Wah, marah-marah. Siapa bilang ini? Tapi ke Menteri Perhubungan,
Pak, gini nih, kita nomor 1. Wah, gimana? Terus dia bilang, nanti saya coba bicara dengan presiden. Dia tidak berat. Dia bicara presiden, minta arahan, dan apa. Dan dia bilang, kasih aja tuh Jepang. Karena Jepang itu baik, dan agennya anaknya Bambang. Ya sudah, tidak bisa. Ya, akhirnya kita tidak putus asa. Saya cari ketemu bagaimana ketemu Pak Bantri. Sebelumnya saya bicara Jenderal Yusuf. Pak Jenderal itu tidak bisa, kalau dia minta bantuan kita tidak pernah mau. Cuma kali ini, saya cuma mau ketemu Menteri Perhubungan. Bapak itu nak buat Bapak. Saya kan nanti saya telepon dia ketemu kamu. Hanya ketemu. Tapi tetap tidak bisa. Hanya ketemu Bang Bantri. Bicara, ini Menteri, ini kita harus percaya buat dalam negeri. Sekali pertanyaan sama, pengalaman nggak? Enggak. Bagaimana kau tahu pengalaman? Justru karena tidak ada pengalaman, mesti kasih pengalaman. Bagaimana caranya? Saya bilang ke Menteri, Bapak, bukan tidak pernah, justru itu. Kapan buat pengalaman kalau tidak pernah dikasih pengalaman? Iya, tapi ini Pak Harto sudah arahkan ke situ. Waduh, jelas akhirnya saya ketemu Bambang. Bicara, ini Bapak, ini kan bagus, Bapak belum tentu bagus. Bicara hampir 1 jam, tetap saja. Akhirnya tiba-tiba muncul saya punya siri begitu sama dia. Mas Bambang, saya ini orang Bugis. Orang Bugis itu lebih mati berdarah daripada mati kelaparan. Ya. Langsung berdiri dia punya staf, Peter Gonta dan Alexander Barak berdiri di belakangnya. Saudara, maksudnya apa? Tidak ada maksudnya, cuma kasih tahu bahwa saya begitu. Karena kalau saya tidak dapat pekerjaan ini, pegawai saya 2.000 bisa kelaparan. Karena kelaparan saya tanggung jawab. Mau lawan siapa saja kalau sudah begini. Langsung Bambang bilang, Pak Yusuf serius? Serius. Kalau serius ambil aja. Saya tanya lagi, Bapak ikhlas? Mas ikhlas? Ikhlas. Kalau itu kita jabat tangan. Nah, persoalan kedua, bagaimana membikinnya? Dia lebih susah lagi. Jadi Ahmad adik saya cek semua keliling di ASEAN, di mana gambar harta itu dibuat. Contoh foto-foto, cari dokumennya macam-macam. Akhirnya Pak insinyur muda itu membuat gambaran. Saya bilang hati-hati Ahmad. Kalau salah kau bikin, dia bisa kena pesawat. Pesawat bisa terkena, bisa rusak. Kita tanggung jawab. Ya, pokoknya kita bayar. Alhasil bisa bekerja baik. Dan Alhamdulillah sekarang. 100% di Indonesia bawa naik pesawat pasti di atasnya Bukaka. Cek aja kalau pulang kemana pasti cek aja di waktu mau masuk pesawat Bukaka. Begitu kalau bapak di Singapura, 50% di Singapura, 50% di Kuala Lumpur, di Hong Kong, hampir 100% karena dia pernah beli 100 satu kali. Di Jepang kalau mau ke Haneda 50% media Bukaka. Di India semua bandara baru pakai Bukaka. Artinya apa? Ternyata semangat siri itu juga bisa dipakai di bisnis. Dan kalau saya tidak mengeluarkan kalimat itu pada waktu itu, sampai sekarang kita tidak bisa buat itu.